Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Niken Aulia Putri, NPM 2240701104. Di sini saya akan menyampaikan materi hasil PCBL yang telah saya buat tentang pencernaan dan penyerapan karbohidrat, protein, lemak, vitamin D, dan vitamin B12. Tentunya, sudah kita ketahui bahwa makanan merupakan sumber energi bagi tubuh kita. Makanan yang masuk ke dalam tubuh akan mengalami perombakan molekul kompleks dan menjadi molekul sederhana. Perombakan ini akan menghasilkan sejumlah energi. Makanan yang berperan sebagai sumber energi adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, bagaimana sih pencernaan dari masing-masing di dalam tubuh? Mari kita bahas. Yang pertama yaitu ada pencernaan karbohidrat. Pencernaan karbohidrat yang pertama berada di pankreas, membantu organ hati untuk mengeluarkan hormon insulin untuk mengatur kadar glukosa dalam darah. Selanjutnya, monosakarida dibawa oleh aliran darah sebagian besar menuju ke hati dan sebagian dibawa ke sel jaringan tertentu dan mengalami proses metabolisme lebih lanjut. Kemudian, setelah dicerna di usus halus, akan diserap oleh dinding usus halus dalam bentuk monosakarida. Di hati, monosakarida mengalami proses sintesis menghasilkan glikogen, dioksidasi menjadi CO2 dan H2O atau dilepas oleh aliran darah ke bagian tubuh yang memerlukan. Kenaikan proses pencernaan karbohidrat menyebabkan glukosa dalam darah meningkat, sehingga sintesis glikogen dari glukosa oleh hati akan naik. Sebaliknya, jika banyak aktivitas, maka banyak energi yang digunakan, sehingga kadar glukosa dalam gula menurun. Dalam hal ini, glikogen akan diuraikan menjadi glukosa yang selanjutnya mengalami katabolisme, sehingga menghasilkan energi. Hormon yang mengatur kadar gula dalam darah yaitu ada hormon insulin, yang dimana dihasilkan oleh pankreas berfungsi untuk menurunkan glukosa dalam darah. Selain itu ada hormon adrenalin, yaitu dihasilkan oleh korteks adrenal berfungsi menaikkan glukosa dalam darah. Yang kedua ada pencernaan protein. Proses pencernaan protein pertama kali dimulai di dalam mulut. Makanan akan dipecah menjadi potongan-potongan kecil dengan bantuan air liur dan enzim yang disebut enzim amilase. Selanjutnya, yaitu di lambung. Jadi, di lambung terjadi pencernaan kimiawi di mana protein bereaksi dengan enzim pepsin yang berasal dari getah lambung. Kemudian, enzim pepsin yang berasal dari getah lambung selanjutnya berproses pencernaan. Kemudian, enzim pepsin memecah ikatan protein menjadi pepton dan protease. Selanjutnya, proses pencernaan terjadi di usus halus. Polipeptida pendek yang dihasilkan dari reaksi enzim pepsin kemudian akan bercampur dengan enzim protease di dalam usus halus. Protease akan menghidrolisis polipeptida menjadi asam amino. Selanjutnya, yaitu terdapat proses absorpsi protein. Asam amino yang sudah terpisah kemudian diabsorpsi dalam dinding usus 12 jari. Asam amino ini kemudian akan dibawa ke hati melalui pembuluh darah portal. Di hati, asam amino diubah menjadi berbagai jenis protein yang dibutuhkan oleh tubuh. Protein yang tidak terpakai oleh tubuh akan diubah menjadi energi dan disimpan dalam bentuk cadangan. Yang ketiga ada pencernaan lemak. Di mulut, kelenjar ludah akan memecah lemak menjadi potongan yang lebih kecil. Di dalam mulut tidak terdapat enzim yang dapat memecah lemak. Setelah berada di kerongkongan, makanan mencapai lambung. Asam lambung dan enzim pepsin
bekerja sama untuk memecah lemak menjadi fragmen lebih kecil dan lebih mudah untuk dicerna. Enzim lipase pada lambung memiliki pengaruh yang rendah terhadap pencernaan lemak. Proses selanjutnya berada di usus halus. Pankreas melepaskan enzim lipase ke dalam usus halus untuk membantu mengurai lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Sel-sel usus halus memiliki mikrofili yang berfungsi meningkatkan luas permukaan penyerapan asam lemak dan gliserol ke dalam aliran darah. Asam lemak yang telah diserap masuk ke dalam aliran darah dan diangkut ke seluruh tubuh, dapat digunakan sebagai bahan bakar oleh sel-sel atau disimpan sebagai cadangan energi. Vitamin D. Yang pertama, vitamin D diproduksi di kulit setelah penyerapan sinar matahari. Vitamin D dicerna melalui makanan dan suplemen, diserap oleh usus halus dan dibawa ke hati melalui aliran darah. Ketika berada di hati, vitamin D berubah menjadi 25 OH-D atau yang disebut kalsidiol, bentuk utama vitamin D yang bersirkulasi. Selain itu, di ginjal, vitamin D diubah menjadi 1,25 OH-D2 atau yang disebut kalsitriol, suatu bentuk vitamin D yang aktif secara biologis. Selanjutnya yaitu vitamin B12. Vitamin B12 dalam makanan terikat dengan protein. Yang kedua yaitu di lambung, asam dan pepsin membantu melepaskan vitamin B12 dari protein makanan. Selanjutnya, sel-sel lapisan lambung melepas vitamin B12. Setelah itu, di bagian atas usus halus, faktor intrinsik berkaitan dengan vitamin B12. Sedangkan di bagian bawah usus kecil atau ileum, kompleks faktor intrinsik vitamin B12 berkaitan dengan reseptor pada sel, sehingga memungkinkan penyerapan. Di usus besar, vitamin B12 disintesis oleh mikroorganisme, tetapi tidak dapat diserap. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.